adik-adik, ketemu lagi ya di podcast Bincang Asik SMK Muhammad Tiga Purbalingga. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber nih yang berbeda, yaitu dari Ketua Program Kompetensi Keahlian Program Studi Perbankan Syariah. Baik, untuk Ibu Cantik ini silahkan perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Mbak Rere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Yunita Sri Rahayu. Di sini saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah. Oke. Kalau dipanggilnya apa ini, Bu? Bunita aja ya Mbak ya, biar enak ya. Oke, berarti Bunita ya, kita Iya. panggilnya bareng-bareng. Bunita grogi nggak nih podcast kayak gini? Ini insya Allah enggak ya. Enggak ya? Iya, Pengalaman karena pertama ketemu ya, Bu? dengan Mbak Cantik gitu ya. Gitu. Oke nih, Bunita juga nggak kalah cantik. Oh my god! Wow! Oke, kita langsung bincang-bincang aja ya untuk program studi perbankan syariahnya. Pasti nih pelajarku di rumah udah pengen tahu nih, apa sih itu PBS atau perbankan syariah? Oke, Bunita, boleh saya tanya langsung ya? Untuk program studi perbankan syariah nih, Bu, kayaknya kan masih jarang yang denger nih, kayak masih bingung apa sih itu perbankan syariah gitu, jurusan apa sih? Boleh dijelaskan? Iya Mbak. Jadi perbankan syariah ya, perbankan syariah itu kan merupakan suatu sistem perbankan ya, di mana pelaksanaannya itu berdasarkan hukum Islam atau syariah seperti itu. Jadi sistem ini tuh sebetulnya dibentuk atas dasar beberapa aturan atau larangan yang ada di dalam hukum Islam seperti itu. Jadi perbankan syariah ini merupakan suatu ilmu, jadi ilmu perbankan yang berbasis syariah seperti itu Mbak. Oke, berarti untuk perbankan syariah sendiri itu ilmu perbankan, tapi khusus untuk Yang berbasis syariah berbasis seperti syariah itu, ya, Bu. iya. Oke, gitu ya adik-adik, jadi jangan bingung lagi untuk tahu apa sih itu perbankan syariah. Ini sudah dijelaskan oleh Bu Nita. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ya. Untuk pertanyaan kedua sebenarnya saya tuh pengen tahu, Bu, untuk program perbankan syariah sendiri itu apa aja sih fasilitas yang diberikan oleh SMK sini? Oh baik. Terkait fasilitas ya Mbak. Jadi nanti itu siswa ada beberapa fasilitas yang nanti didapatkan. Di antaranya kita ada praktek. Nanti siswa semuanya akan praktek di Bank Mini. Kita punya Bank Mini Suryalingga. Jadi itu nanti akan kita gunakan untuk sarana praktek siswa. Jadi siswa bisa melayani baik itu temannya sendiri, bapak ibu guru, karyawan, atau bisa juga nasabah dari luar. Jadi mereka terkait dengan pembukaan rekening, setoran, seperti itu. Oke, gitu. Berarti untuk Bank Mini ini sendiri dikhususkan anak-anak perbankan syariah agar dapat praktek langsung ya, Bu? Iya, seperti itu jadi Mbak. bisa tahu langsung dunia Jadi perbankan langsung, gitu iya ya? betul. Di bank itu ngapain aja jadi tahu Iya, gitu jadi ya, nanti Bu? teller, kemudian saya semuanya dari siswa gitu. Oh gitu. Iya. Oke, berarti luar biasa sekali ya di SMK Muhammadiyah sendiri ini sudah ada Bank Mininya. Oke, lanjut nih Bu. Untuk SMK kan biasanya itu ada PKL ya Bu, atau kerja lapangan, Iya. praktek kerja lapangan. Nah, untuk perbankan syariah itu sendiri nanti PKL-nya tuh kemana aja sih Bu? Baik Mbak. Jadi PKL itu kan biasanya untuk siswa kelas 11 ya Mbak. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan syariah ya, baik itu di wilayah Purbalingga, kemudian Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo. Kita sudah menjalin beberapa mitra prakerin. Jadi seperti ada BMT, kemudian ada BTM, terus ada BPRS dan Bank Syariah seperti itu. Oke, berarti sudah banyak ya Bu Iya. ini ya. Nggak cuma di Purbalingga aja malah tuh tadi Iya, ya. kemarin yang terakhir sampai area Wonosobo Mbak. Area Wonosobo. Iya. Oke. Jadi nggak ada batasan ya Bu Iya. untuk PKL ini. Karena kita sebisa mungkin ini ya Mbak, jadi siswa PKL itu harus benar-benar di lembaga keuangan tetapi yang berbasis syariah seperti itu Mbak. Oke. Dan ini Bu, saya tuh pernah dengar nih ada tagline namanya 4-in-1 di perbankan 4-in-1, syariah. Itu iya. apa sih Bu? Kayak Iya. ini aja ya, kayak kita beli barang Beli terus barang dapat ya, banyak iya kayak gitu. betul Mbak. Jadi 4-in-1 itu salah satu keunggulan Mbak, keunggulan untuk perbankan syariah itu Oke. sendiri. Jadi kenapa kita berbeda dengan jurusan-jurusan lain ya, walaupun kita di sini kan masih satu rumpun dengan bisnis manajemen, dengan akuntansi dan keuangan, tapi perbankan syariah itu sendiri 4-in-1. Jadi di dalam perbankan syariah nanti kita akan mendapatkan beberapa pelajaran sekaligus. Ya, jadi apa sih
4 in 1 itu diantaranya yang pertama itu ada akuntansi, kemudian ada administrasi, ada sekretaris, dan yang terakhir jelas itu perbankan syariah. Oh, berarti paket lengkap ya Iya, Bu? paket lengkap Mbak. Oke, berarti kayak kita tuh beli satu buah tapi dapat Dapatnya 4 sekali dengan ya. satu harga. Iya, Gitu betul. ya Bu. Oke, berarti luar biasa ini jurusan perbankan syariah. Nanti adik-adik nggak perlu hanya belajar akuntansi aja, administrasi aja, tapi jadi satu Semuanya kesatuan dapat, di iya. jurusan perbankan syariah. Iya, Gitu insya ya Bu. Allah. Oke, berarti itu juga yang membedakan dari program studi lain ya, di Iya. SMK Iya. lain gitu ya Bu. Iya. Oke, baik Ibu. Dan selanjutnya nih, kalau misalnya perbankan syariah itu sendiri kan kayak tadi masih awam nih ya. Mm-mm. Nah, berarti untuk lulusannya itu gimana Bu? Untuk Kemana lulusan, aja? Apa iya. cuma di perbankan aja atau bisa kayak mana? Iya, baik Mbak. Sebetulnya untuk prospek dari jurusan perbankan syariah itu menjanjikan ya Mbak, tergolong masih luas peluang usahanya. Jadi beberapa alumni kita beberapa tahun terakhir itu sudah ada beberapa yang bekerja seperti di BTPN Syariah, kemudian ada juga yang di PTM, BMT seperti itu. Kemudian kemarin juga ada yang masuk ke BPR Suryayuda sama PT Permodalan Nasional Madani seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya peluangnya itu banyak, apalagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini kan semakin luas Mbak. Jadi tidak hanya di sektor perbankan ya, sekarang juga sudah merambah ke industri lain seperti perhotelan, UMKM seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan lulusan perbankan syariah, sebetulnya prospeknya itu masih luas. Oke. Iya. Itu teman-teman ya, jadi adik-adik nggak perlu khawatir kalau sekolah di jurusan perbankan syariah itu nanti kerjanya di mana, lulusannya nanti mau jadi apa, itu nggak perlu khawatir lagi. Oh ya Bu, berarti itu jurusan perbankan syariah itu sendiri punya kerjasama ya Bu? Iya. Kerjasama dengan lembaga. Iya. Boleh disebutkan Bu untuk kerjasama itu sudah di mana aja? Ya, untuk kerjasamanya yang sudah ini ya Mbak ya, diantaranya yang pertama kita ada PPRS Buana Mitra Perwira. Oke. Jadi itu nanti terkait dengan penelusuran alumni lulusan seperti itu, kemudian juga ada di PTM, BMT di wilayah Purbalingga. Kemudian kemarin juga kita mencoba untuk menggandeng beberapa lembaga keuangan yang lain. Oke. Baik Ibu. Jadi banyak sekali ya ini plus dari Iya. perbankan syariah. Nggak cuma itu aja, dan kalian juga jangan bingung, jangan khawatir ini perbankan syariah itu jurusan apa sih? Udah nggak boleh kayak Cuma gitu. ini Mbak Rere, Gimana Bu? sayangnya untuk perbankan syariah itu sendiri masih awam kayaknya ya. Iya, kayak masih bingung Masih ini. banyak siswa yang belum tahu apa sih perbankan syariah seperti itu. Makanya di sini kita SMK Muhammadiyah 3 ya untuk jurusan perbankan syariah itu berusaha untuk mendorong masyarakat Purbalingga untuk mencoba membuka wawasan terkait dengan perbankan syariah, bahwa ini loh perbankan syariah sekarang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti itu. Jadi nggak ada ruginya ya Bu sebetulnya Iya. ya untuk masuk ke perbankan syariah. Kayak gitu. Teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan nih, kita buka sesi pertanyaan di Instagram. Kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM langsung ke Instagram SMK Muhammad Kike Purbalingga. Oke Ibu, kita sudah di penghujung perbincangan ini. Iya. Silahkan bisa mungkin memberikan kata penutup untuk pelajarku di rumah. Iya. Terima kasih ya Mbak Rere. Buat adik-adik kelas 9 ya, kelas 9 SMP maupun MTS, jadi mudah-mudahan jurusan perbankan syariah ini bisa dijadikan sebagai referensi nanti ketika kalian melanjutkan ke jenjang SMK gitu ya. Ya, jadi dengan peluang yang masih luas, kemudian kesempatan kerjanya juga masih banyak. Di penghujung bincang-bincang ini Iya. Bu, boleh disampaikan mungkin kata ajakan atau kata penutup dari Bu Nita itu sendiri. Iya. Terima kasih. Ya, jadi untuk jurusan perbankan syariah ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pandangan ya Mbak, atau referensi buat adik-adik yang tahun ini lulus dari SMP maupun MTS, karena di jurusan perbankan syariah itu memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang kerja yang sangat luas, jadi bisa mengisi banyak pangsa pasar di bidang syariah seperti itu Mbak. Oke, baik Ibu. Jadi untuk teman-teman di rumah, pelajarku khususnya,
jangan khawatir, jangan bimbang lagi karena sudah ada referensi baru yaitu jurusan perbankan syariah itu sendiri yang sudah dijelaskan oleh ketua program studi itu sendiri ya dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Semoga yang tadi Bu Nita katakan dapat menjadi pandangan baru atau tujuan baru untuk adik-adik semua. Nanti kalau misalnya masih bingung boleh ditanyakan langsung ke Instagram SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, boleh DM, boleh tulis di kolom komentar. Gitu ya Ibu ya? Baik Ibu, terima kasih atas kedatangannya di podcast kami. Semoga dengan datangnya Bu Nita ini sudah membuka pandangan adik-adik di rumah mengenai perbankan syariah itu. Terima kasih Mbak Rere. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah datang, sudah berkunjung di podcast kami SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.